Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Manifesto Komunis, sebuah karya monumental yang dirintis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada tahun 1848, tak hanya sekadar catatan sejarah tetapi juga panduan pemikiran yang terus menggelorakan diskusi tentang dinamika masyarakat manusia. Pada intinya, manifesto ini memetakan perjuangan kelas, mengupas ketidakadilan kapitalisme, dan merinci visi revolusioner menuju masyarakat yang lebih adil. Kekuatan manifesto komunis tidak hanya terletak pada refleksi atas kondisi sosial dan ekonomi abad ke-19, melainkan juga dalam elastisitasnya dalam menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang tetap relevan di era modern. Sebagai suatu karya yang tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga merangkum esensi universal perjuangan manusia, manifesto ini menjadi landasan pemikiran untuk menggali solusi atas tantangan-tantangan mutakhir, termasuk yang muncul dalam era globalisasi, teknologi, dan krisis lingkungan. Dengan konteks tersebut, mari kita menjelajahi manifesto komunis sebagai sumber inspirasi yang membimbing pemikiran dan tindakan, serta terus mendorong kita untuk merumuskan pemahaman baru tentang perubahan sosial dan ekonomi di zaman ini. Manifesto Komunis, yang ditulis pada tahun 1848, adalah sebuah karya yang menyajikan teori dan prinsip dasar komunisme, sambil memberikan analisis mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada masa itu. Tema utama yang mendominasi karya ini adalah perjuangan kelas. Marx dan Engels menggambarkan bahwa sejarah manusia selalu dipengaruhi oleh konflik antara kelas-kelas yang saling bertentangan, khususnya antara kelas borjuis dan kelas proletar. Manifesto Komunis menekankan bahwa kelas proletar harus bersatu untuk melawan penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh kelas borjuis. Selain membahas perjuangan kelas, karya ini juga mengupas pentingnya revolusi sebagai alat untuk mencapai tujuan komunis. Marx dan Engels meyakini bahwa hanya melalui revolusi, pemerintahan borjuis dapat digulingkan, dan masyarakat yang adil dan merata dapat dibangun. Solidaritas internasional juga dipandang sebagai aspek penting dalam perjuangan revolusi, menegaskan bahwa kesatuan antar proletar dari berbagai negara adalah kunci keberhasilan. Penting untuk dicatat bahwa manifesto komunis juga memberikan kritik mendalam terhadap kapitalisme. Menurut Marx dan Engels, kapitalisme dianggap sebagai sistem yang tidak adil dan tidak berkelanjutan. Mereka mendesak bahwa kapitalisme hanya memberikan keuntungan kepada kelas borjuis, sementara kelas proletar menderita. Selain itu, mereka mencatat bahwa kapitalisme menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keseimbangan alam. Dalam keseluruhan analisisnya, manifesto komunis mendorong pembaca untuk merenung tentang perlunya sistem sosial dan ekonomi yang lebih adil. Marx dan Engels menekankan bahwa perjuangan kelas dan revolusi merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan ini. Karya ini menjadi landasan bagi gerakan komunis di seluruh dunia dan tetap relevan hingga hari ini, menggambarkan tantangan dan pertentangan dalam struktur sosial dan ekonomi yang masih berlangsung. Manifesto Komunis tidak hanya menyajikan pandangan historis, tetapi juga menawarkan inspirasi untuk perubahan sosial yang lebih besar. Manifesto Komunis bukan sekadar karya teoritis, ia memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan sejarah dan gerakan sosial. Pandangan Marx dan Engels tentang perjuangan kelas dan revolusi merangsang pemikiran banyak tokoh serta memotivasi kelompok-kelompok perlawanan di berbagai belahan dunia. Dalam pemikiran mereka tentang revolusi, Marx dan Engels menggambarkan sebuah transformasi fundamental dalam struktur masyarakat yang dapat membebaskan proletariat dari siklus eksploitasi. Mereka menyoroti bahwa revolusi ini bukan hanya suatu pergolakan fisik, tetapi juga perubahan kesadaran kolektif. Pemahaman ini menjadi landasan bagi berbagai revolusi dan gerakan sosial yang terus berkembang,
seperti Revolusi Rusia tahun 1917 dan gerakan pembebasan nasional di berbagai belahan dunia. Pandangan kritis terhadap kapitalisme yang terdapat dalam Manifesto Komunis juga memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran ekonomi dan politik modern. Kritik mereka terhadap ketidakberkelanjutan dan ketidakadilan kapitalisme mengilhami berbagai teori kritis, seperti teori ketergantungan dan teori kritis Frankfurt. Selain itu, Manifesto Komunis menimbulkan debat intelektual yang panjang tentang konsep dan implementasi komunisme. Meskipun banyak negara yang mencoba menerapkan model komunis, realitasnya seringkali jauh dari visi yang diuraikan dalam karya ini. Perbedaan pendapat tentang bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip Marx dan Engels ke dalam praktik politik menjadi pusat dari banyak perpecahan di dalam gerakan komunis. Meskipun beberapa aspek pandangan Marx dan Engels telah diperdebatkan dan bahkan dikecam, namun Manifesto Komunis tetap menjadi sumber inspirasi dan pemikiran kritis. Terutama dalam konteks ketidaksetaraan ekonomi global dan pertentangan kelas yang terus berlanjut, karya ini terus menawarkan kerangka pemikiran yang relevan untuk menganalisis dan memahami dinamika masyarakat modern. Dengan demikian, Manifesto Komunis bukan hanya karya sejarah yang mencerminkan zamannya, tetapi juga dokumen hidup yang terus memengaruhi pemikiran dan tindakan para pemikir, aktivis, dan pemimpin di seluruh dunia. Meskipun lahir dari konteks abad ke-19, relevansi Manifesto Komunis tetap terasa hingga saat ini, menggugah pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang sifat kapitalisme, perubahan sosial, dan peran manusia dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dalam menggali lebih dalam, perlu dicatat bahwa Manifesto Komunis tidak hanya menawarkan analisis terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada masanya, tetapi juga merinci langkah-langkah konkret menuju masyarakat komunis yang diinginkan. Marx dan Engels membahas perlunya penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi, seperti tanah dan pabrik, serta pendirian kediktatoran proletariat, sebagai langkah transisi menuju masyarakat tanpa kelas. Penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dilihat sebagai kunci utama dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Ide ini menjadi dasar bagi eksperimen sosialistik di berbagai negara di abad ke-20. Meskipun implementasinya seringkali kompleks dan kontroversial, upaya untuk menciptakan bentuk kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi mencirikan banyak eksperimen sosialis dan komunis. Selain itu, konsep kediktatoran proletariat yang diusulkan dalam Manifesto Komunis memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mengelola transisi menuju masyarakat tanpa kelas. Beberapa pemikir dan revolusioner menginterpretasikan ini sebagai kebutuhan akan sebuah negara yang dikuasai oleh kelas pekerja untuk mengatasi resistensi dan ancaman dari kelas borjuis. Namun, implementasi ide ini seringkali menimbulkan pertentangan internal dan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat menjadi instrumen transisi tanpa menggiring pada bentuk kekuasaan yang otoriter. Meskipun komunisme sebagai gerakan politik dan sosial telah mengalami berbagai tantangan dan transformasi sejak penulisan Manifesto Komunis, pandangan Marx dan Engels tetap memberikan dasar konseptual untuk berbagai pemikiran kritis tentang struktur sosial, ekonomi, dan politik. Kritik mereka terhadap kapitalisme dan ketidaksetaraan ekonomi tetap relevan, dan debat mengenai implementasi ide-ide komunis terus berkembang dalam upaya mencari alternatif bagi sistem-sistem yang dianggap tidak adil. Dengan kata lain, Manifesto Komunis tidak hanya menjadi catatan sejarah, melainkan juga dokumen yang terus memotivasi dan mengilhami pembahasan tentang masa depan masyarakat dan ekonomi. Meskipun banyak hal telah berubah sejak penulisan Manifesto Komunis, inti perdebatan dan tantangan yang diajukan oleh Marx dan Engels tetap menjadi sumber refleksi yang kaya bagi mereka yang tertarik pada transformasi sosial dan perubahan struktural. Manifesto Komunis menciptakan landasan pemikiran untuk memahami perubahan sosial yang terjadi sepanjang sejarah, dan dampaknya meluas ke ranah-ranah seperti filsafat politik, ekonomi, dan sosiologi. Gagasan-gagasan yang ditemukan dalam karya ini terus mengilhami analisis dan perdebatan tentang dinamika kelas, kepemilikan alat produksi, dan tujuan akhir dari perjuangan kelas. Penting untuk dicatat bahwa seiring berjalannya waktu, interpretasi terhadap Manifesto Komunis telah berkembang.
Banyak sarjana dan pemikir telah mencoba untuk mengadaptasi ide-ide Marx dan Engels ke dalam konteks kontemporer, mempertimbangkan dinamika global, teknologi, dan kompleksitas masyarakat modern. Hal ini menciptakan diskusi yang kaya dan multidimensional tentang relevansi konsep-konsep komunisme dalam menghadapi tantangan dan peluang zaman sekarang. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi dan terinterkoneksi, pertanyaan-pertanyaan tentang solidaritas internasional, peran negara dalam mengelola ekonomi, dan distribusi kekayaan tetap relevan. Manifesto Komunis, sebagai manifestasi awal pemikiran kritis terhadap kapitalisme, memberikan kerangka konseptual yang dapat diadaptasi untuk merespons dinamika dan perubahan kompleks yang kita saksikan saat ini. Penting untuk dicatat bahwa sementara sebagian besar negara komunis yang muncul di abad ke-20 telah mengalami berbagai tantangan dan transformasi, dan banyak dari mereka mengalami kegagalan dalam menerapkan visi komunis yang diuraikan dalam manifesto, gagasan tersebut masih menjadi sumber inspirasi bagi gerakan sosial dan pemikiran transformasional. Secara keseluruhan, Manifesto Komunis terus menjadi teks yang memicu pemikiran kritis tentang struktur sosial dan ekonomi, serta memberikan landasan bagi pencarian solusi alternatif untuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Karya ini bukan hanya sebatas dokumentasi sejarah, tetapi juga suatu tantangan intelektual yang terus memotivasi pembahasan tentang arah masa depan masyarakat manusia. Seiring perkembangan zaman, Manifesto Komunis tetap relevan dalam menyediakan kerangka kerja pemikiran yang mendalam untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan global yang kita hadapi saat ini. Manifesto Komunis, sebagai karya yang mencetuskan berbagai pemikiran dan gerakan sosial, juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang adaptasi konsep-konsepnya di era digital dan informasi. Dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global dan didorong oleh teknologi, konsep kepemilikan kolektif dan distribusi kekayaan mungkin dapat diartikan ulang dalam konteks baru ini. Pertanyaan-pertanyaan etis dan sosial tentang peran teknologi, kebebasan informasi, dan akses kesetaraan menjadi semakin penting. Bagaimana masyarakat dapat mengelola dan mendistribusikan kekayaan di era di mana produksi dan distribusi informasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kekuasaan ekonomi dan politik? Bagaimana konsep-konsep komunis dapat mengatasi tantangan dan peluang yang muncul dalam ekosistem digital yang terus berkembang? Manifesto Komunis juga memberikan panggung bagi refleksi tentang isu-isu lingkungan. Kritik terhadap kapitalisme sebagai sistem yang merusak alam dan mengeksploitasi sumber daya alam menuntut pertimbangan lebih lanjut di tengah krisis lingkungan global. Bagaimana konsep-konsep komunis dapat diaplikasikan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan? Selain itu, konsep solidaritas internasional yang diadvokasi oleh Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis menjadi semakin penting di era global. Bagaimana solidaritas dapat diwujudkan di antara kelas pekerja di berbagai belahan dunia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik global? Bagaimana masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi isu-isu berskala global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidaksetaraan? Dalam merespons pertanyaan-pertanyaan ini, Manifesto Komunis tetap menjadi sumber inspirasi dan landasan konseptual. Meskipun karya ini ditulis pada abad ke-19, pemikiran Marx dan Engels terus mengilhami pemikiran inovatif dan solusi kreatif untuk masalah-masalah yang dihadapi manusia di era kontemporer. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, Manifesto Komunis memainkan peran kunci dalam merangsang pemikiran kritis dan menggugah kesadaran terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendesak untuk diatasi di zaman kita. Di akhir penjelajahan atas Manifesto Komunis, kita menyadari bahwa karya ini bukanlah sekadar bagian dari sejarah, melainkan arsip pemikiran yang masih hidup dan bergerak di tengah perubahan zaman. Pandangan Marx dan Engels tentang perjuangan kelas, revolusi, dan ketidakadilan kapitalisme terus memancarkan cahaya sebagai bimbingan bagi mereka yang berusaha memahami dan merespons dinamika kompleks masyarakat kontemporer. Dalam menghadapi tantangan global dan lokal, Manifesto Komunis menjadi panggilan untuk merenung tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Sejauh kita melibatkan pemikiran kritis, menggali solusi kreatif,
dan mempertahankan semangat solidaritas internasional, gagasan-gagasan dalam manifesto ini tetap relevan. Sebagai karya yang tidak pernah kehilangan daya inspirasi, Manifesto Komunis bukanlah akhir dari suatu perjalanan, melainkan awal dari perenungan yang tak kunjung usai. Mari kita terus menjadikannya sebagai sumber motivasi untuk mencari pemahaman yang lebih dalam, memicu perdebatan yang sehat, dan merancang masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, manifesto ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan sejarah, tetapi juga sebuah panduan yang mengarahkan kita melintasi kompleksitas zaman yang terus berubah. Demikian tadi ringkasan buku Manifesto Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.